Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada teman saya yang bernama Abid Alif Murtada dengan NIM 42523002. Yang kedua ada Gregorius Janjetandirano dengan NIM 42523003. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Noval Sakib Anggara Nasution dengan NIM 42523022. Jaringan wireless dan mobile, mata kuliah yang diajarkan oleh dosen kami Ibu Dahlia, dan pada materi kali ini judulnya adalah perancangan dan optimasi jaringan WiFi dengan aplikasi Ekahau. Latar belakang. Dalam dunia yang semakin bergantung pada konektivitas digital, kebutuhan akan jaringan Wi-Fi yang stabil dan berkinerja tinggi menjadi sangat penting, terutama di lingkungan akademik, perkantoran, dan fasilitas publik. Kualitas jaringan yang buruk dapat menghambat produktivitas dan efisiensi, menyebabkan masalah seperti kecepatan koneksi yang lambat, area tanpa cakupan sinyal, serta gangguan akibat interferensi dari perangkat lain. Oleh karena itu, perencanaan dan analisis jaringan Wi-Fi yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan performa yang optimal. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan dalam perancangan dan optimasi jaringan Wi-Fi adalah Ekahau. Dengan fitur canggih seperti heat map sinyal, simulasi penempatan akses point, serta deteksi interferensi, Ekahau memungkinkan analisis mendalam terhadap cakupan jaringan dan membantu pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas koneksi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuannya, menganalisis kondisi jaringan Wi-Fi di suatu gedung menggunakan Ekahau, menyusun rencana perbaikan dan optimasi jaringan berdasarkan hasil analisis, menjelaskan prosedur pembuatan dan pengukuran jaringan dengan Ekahau, menyajikan hasil pengukuran dan kekuatan sinyal dan perangkat yang digunakan dalam survei jaringan. Manfaatnya, meningkatkan kualitas jaringan Wi-Fi dengan cakupan sinyal yang lebih baik, mengurangi area tanpa sinyal di dalam gedung, meminimalkan interferensi jaringan yang disebabkan oleh perangkat lain, menentukan lokasi optimal pemasangan akses point untuk efisiensi jaringan, mempermudah proses pemeliharaan dan perbaikan jaringan di masa mendatang. Selanjutnya, dasar teori. Jaringan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data tanpa kabel, memberikan akses internet yang fleksibel. Faktor utama yang memengaruhi kinerjanya meliputi cakupan sinyal, frekuensi, kanal interferensi, serta bandwidth. Cakupan sinyal dipengaruhi oleh kekuatan pemancar dan hambatan fisik, sementara frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz digunakan untuk mengurangi gangguan. Akses point berperan sebagai pemancar dan penerima sinyal, namun interferensi dari perangkat lain seperti microwave dapat menurunkan kualitas jaringan. Dengan pengelolaan cakupan, frekuensi, dan bandwidth yang baik, jaringan wireless dapat memberikan koneksi yang stabil dan optimal. Selanjutnya, ruang lingkup. Analisis jaringan wireless dengan Ekahau mengevaluasi cakupan sinyal, mengidentifikasi area lemah, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil heatmap menunjukkan distribusi sinyal dan lokasi akses point. Dengan cakupan yang dipengaruhi oleh penghalang fisik dan interferensi, perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan posisi AP, akses point, memilih frekuensi optimal, dan mengatur daya pancar. Survei menggunakan Ekahau mencakup pemetaan lokasi, pengukuran sinyal, dan simulasi perbaikan. Evaluasi membandingkan data sebelum dan sesudah perbaikan untuk menilai aktivitas strategi yang diterapkan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Abid Alif Murtada. Silakan. Baik, terima kasih kepada teman saya yaitu Noval Sakib Anggara telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi ini. Di mana di sini saya akan membahas dana dan masalah. Proyek diploma jaringan wireless ini dilakukan di Gedung Teknik Mesin Kampus 2 yang menjadi area cakupan dalam analisis jaringan wireless. Gedung ini memiliki beberapa ruangan yang dipisahkan oleh dinding serta pintu dengan berbagai material yang dapat mempengaruhi sinyal Wi-Fi-nya. Teman-teman bisa lihat di sini rencana lantai 1 teknik mesinnya. Kemudian ada estimasi pengguna dan kebutuhan bandwidth, di mana itu estimasi penggunanya. Yang pertama ada 4 kelas laboratorium riset S2 kali 16 pengguna sama dengan 64 pengguna. Yang kedua itu 2 laboratorium riset S1 kali 21 pengguna sama dengan 42 pengguna. Yang ketiga itu ruang PLP 01 sama dengan 10 pengguna. Resepsionis atau lobbynya itu sama 15 pengguna. Yang terakhir itu selasar atau koridor 20 pengguna.
total estimasi pengguna itu 151 pengguna, namun tidak semua pengguna akan aktif menggunakan jaringan WiFi secara bersamaan. Jadi di sini diasumsikan sekitar 80% dari total pengguna akan terkoneksi secara aktif. Sehingga estimasi jumlah pengguna aktif adalah 80% kali 151 sama dengan 121 pengguna aktif. Kemudian itu ada estimasi bandwidth-nya, di mana ada terdiri dari aktivitas digital, bandwidth per pengguna, total bandwidth-nya. Yang pertama itu browsing and e-learning, itu 1 Mbps, 50 pengguna, 50 Mbps. Kemudian ada streaming videonya itu 3 Mbps, 40 pengguna, 120 Mbps. Yang ketiga itu konferensi video 2 Mbps, 20 pengguna, 40 Mbps. Kemudian itu yang keempat, pengguna laboratorium IoT software teknik 10 Mbps, 11 pengguna, 110. Jadi total estimasi pengguna bandwidth-nya itu 121 pengguna. Kemudian total bandwidth-nya itu 320 sampai 350 Mbps. Selanjutnya prosedur pembuatan EKHAU. Setiap IP saat ini memiliki kapasitas untuk melayani hingga 36 pengguna dengan total kapasitas jaringan mencapai 180 pengguna. Sementara itu estimasi pengguna aktif berkisar 121 orang dan kebutuhan bandwidth sekitar 320 sampai 350 Mbps. Meskipun kapasitas IP-nya itu masih mencakup distribusi beban dapat mencapai masalah jika terlalu banyak pengguna terkonsentrasi di area tertentu yang dapat menyebabkan perlambatan koneksi. Selain itu, beberapa titik akses yang ditempatkan di lorong atau di area terbuka mungkin tidak menjangkau ruangan tertutup secara optimal. Teman-teman bisa lihat di sini hasil dari kelompok kami. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu Gregorius. Kepada Gregorius saya persilakan. Baik, terima kasih kepada teman saya, Abid Alif Murtada, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengukuran atau kuat sinyal yang berada pada gedung mesin. Di sebelah kiri ini adalah gambar dari dana gedung mesin, dan di sebelah kanan itu adalah tabel warna kuat sinyal atau dBm dan keterangan. Dan yang pertama itu kita lihat di bagian denah itu ada warna biru muda. Itu berarti kuat sinyalnya yaitu min 35 sampai dengan min 40 dBm. Dan keterangannya itu sangat bagus. Selanjutnya kita melihat warna hijau tua dengan kuat sinyal yaitu min 40 sampai dengan min 50 dBm. Dan keterangannya di situ bagus. Selanjutnya itu warna hijau dengan kuat sinyal minus 50 sampai dengan min 60 itu adalah sedang. Dan selanjutnya itu kita melihat warna kuning dengan kuat sinyal atau dBm min 60 sampai dengan min 80. Tandanya itu kurang bagus. Dan kita melihat warna merah itu dengan kuat sinyal min 80 sampai dengan min 100. Dan keterangan itu tidak terhubung. Semakin tinggi kuat sinyal atau dBm, maka semakin tidak bagus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan. Saat ini jaringan Wi-Fi di gedung teknik mesin kampus 2 menggunakan 5 access point RIG Networks RG AP180. Perangkat ini berbasis teknologi Wi-Fi 5
802.11ac yang masih mampu memberikan kinerja jaringan yang stabil dalam kondisi penggunaan standar. Dengan konfigurasi daya pancar 25 MW dan pemanfaatan kanal 36, akses point ini memiliki jangkauan sinyal yang cukup luas serta dapat menangani beban lalu lintas data dalam lingkungan dengan jumlah pengguna yang sedang. Baik, pada bagian analisis kesimpulan jaringan wireless, kita mengambil kesimpulan yaitu kualitas jaringan masih dapat ditingkatkan untuk memastikan cakupan sinyal yang optimal dan distribusi beban yang lebih merata. Meskipun jumlah akses point atau AP yang tersedia masih mencukupi untuk menampung jumlah pengguna aktif, terdapat beberapa area dengan cakupan sinyal lemah akibat hambatan fisik seperti dinding dan peralatan laboratorium. Selain itu, potensi interferensi dari perangkat lain serta penggunaan teknologi Wi-Fi yang masih berbasis standar lama juga dapat memengaruhi kualitas koneksi. Dengan estimasi kebutuhan bandwidth mencapai 320 sampai 350 Mbps, penting untuk memastikan kapasitas jaringan yang memadai agar pengalaman pengguna tetap stabil, terutama untuk aktivitas intensif seperti konferensi video dan akses laboratorium berbasis cloud. Baik, itulah presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan mengenai analisis jaringan wireless di gedung mesin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.